Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi bersama saya Erma Widayanti. Video kali ini saya membuatkan khusus buat kalian-kalian yang ingin mengikuti KSNK tahun 2021. Kenapa? Karena kemarin sudah ada request nih untuk membahas soal-soal KSNK Informatika di tahun 2019. Oke, teman-teman, sebelum kita bahas soalnya, jangan lupa di like, komen, dan share ke teman-teman kamu jika video ini dirasa bermanfaat, dan juga jangan lupa subscribe kalau misalnya nanti ada video terbaru dari aku, kalian bisa langsung tahu. Oke, kita mulai dari soal yang pertama. Ada berapa bilangan bulat prima atau genap antara 1 sampai 100 inklusif yang tidak bisa dibagi 5? A 63, B 64, C 65, D 66, dan E 67. Oke, teman-teman, di sini ada kata kunci yang pertama adalah bilangan prima atau genap. Kemudian angka yang dicari adalah 1 sampai dengan 100, di mana itu inklusif. Jadi angka 1 dan 100-nya nanti diikutkan. Nah, yang tidak bisa dibagi 5. Untuk memudahkan kalian, kita kasih nilai, kita kasih simbol aja ya. Yang A itu adalah bilangan prima dan B itu adalah bilangan genap. Lebih mudah nantinya. Oke, kemudian di sini karena kata kunci yang utama adalah prima atau genap, maka di sini menggunakan rumus gabungan ya. Jadi rumus gabungan itu seperti apa? Di A gabungan B sama dengan A plus B min A irisan B. Ini rumusnya. Oke, sekarang kalau teman-teman harus mencari nih, boleh secara manual ataupun yang lainnya. Ini saya kasih 2 contoh ya. Kalau kita hitung secara manual, ini adalah yang A itu adalah bilangan prima antara 1 sampai dengan 100. Kalian nulis satu-satu kecuali angka 5. Kenapa? Karena angka 5 ini bisa dibagi dengan 5. Maka totalnya sama dengan 24. Kemudian yang B, kalau kalian juga manual nih, kalian hitung-hitung akan mencapai dari 2 sampai 98. Ya kan? 2 sampai 98 itu adalah 40. Kenapa hanya 40? Ini jika tidak bisa dibagi 5. Tapi teman-teman, cara mudahnya adalah seperti ini. A adalah jumlah bilangan prima 1 sampai 100 dikurangi 1. Teman-teman kalau sudah tahu ya, kalau sudah sering menghitung bilangan prima pasti tahu ya kalau angka 1 sampai 100 bilangan prima dari 1 sampai 100 itu adalah 25. Kemudian dikurangi 1 ini apa? 1 ini adalah angka 5 itu sendiri, karena angka 5 itu bisa dibagi 5. Sehingga nantinya 25 min 1 sama dengan 24. Ini lebih cepat daripada kalian harus menuliskan seperti ini. Oke. Kemudian B itu adalah jumlah bilangan genap 1 sampai dengan 100 dikurangi 10. Nah, bilangan genapnya teman-teman 1 sampai 100 kalau ada ganjil genap berarti berapa? Dibagi 2 kan? Hasilnya kan 50. Kemudian dikurangi 10. 10 ini apa sih? 10 ini adalah bilangan-bilangan yang bisa dibagi 5 teman-teman. Jadi bilangan genap yang bisa dibagi 5. Contohnya mana nih? Ada 10, 20, 30 sampai dengan 100. Karena 100-nya inklusif ya, ikut ya. Berarti kalian hitung ini kan ada 10 angka. Berarti yang bisa dibagi 5 adalah 10 angka. Sehingga 50 dikurangi dengan 10 gitu. Jadi totalnya adalah 40. Sama kan ya? Hasil ini sama. Jadi kalian pilih aja yang lebih mudah. Kalian mau pakai manual atau kalian mau pakai yang seperti ini. Oke, setelah itu kalau sudah jadi kayak gini teman-teman, kalian tinggal masukin aja. Nah, sebelum memasukkan, ini kan A-nya udah ketemu 24, B-nya 40. Kemudian adakah A irisan B? Maksudnya A irisan B ini adalah angka yang sama antara A dan B. Nah, kalian perhatikan di sini ada angka yang sama kan? Angka yang sama adalah 2. Berarti dicoret salah 1. Paham ya? Berarti nantinya kita tinggal masukin aja ke rumus bahwa A gabungan B sama dengan 24 ditambah 40 kemudian dikurangi dengan 1 karena ada angka 2 yang sama. Kalau lainnya nggak mungkin sama karena ini genap dan ini prima gitu kan. Jadi angka 2 ini dicoret salah 1, otomatis dimasukkan ke sini min 1. Jawaban yang benar adalah 63 gitu. Oke, jawaban yang benar adalah A. Paham ya teman-teman? Soal nomor 2. 1, 121, 1331, 12321 merupakan contoh bilangan palindrom. Hitunglah banyaknya bilangan palindrom dari 1 sampai 10.000 inklusif. A 194, B 195, C 196, D 198 dan E 200. Nah, teman-teman, di sini kata kuncinya adalah
bilangan palindrom dan kita mencari dari angka 1 hingga 10.000 dan itu inklusif. Otomatis angka 1 dan 10.000 itu bisa diikutkan teman-teman. Nah, sekarang palindrom sendiri itu apa? Jadi bilangan palindrom adalah bilangan yang apabila dibaca dari depan maupun dari belakang hasilnya sama. Oke, kalian perhatikan teman-teman. 1, kalau 1 ini berarti kan udah 1 aja nih, pasti sama ya. Kemudian 1, 2, 1. Ketika dibacanya dari belakang, ya kan? 1, 2, 1, tetap. Kemudian perhatikan untuk yang ini, 1, 3, 3, 1. 1, 3, 3, 1. Sama kan? Kemudian 1, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 2, 1. Tetap sama. Kalau misalnya angkanya 1, 2, 3, kalau dibalik bacanya kan 3, 2, 1. Itu bukan bilangan palindrom. Paham ya? Jadi kayak mirror gitu teman-teman, kayak cermin. Jadi dicerminkan ketika itu dibacanya sama, itu adalah bilangan palindrom. Oke, selanjutnya. Untuk mengerjakan soal ini, maka kita harus membuat rincian nih teman-teman. Rincian, kalau kita angkanya 1 sampai 10.000, berarti akan ada bilangan satuan, puluhan, ratusan, dan juga ribuan. Kalau 10 ribuan enggak, karena maksimalnya adalah 10.000 dan ini enggak palindrom teman-teman, jadi nggak bisa. Paham ya? Jadi kita butuh yang satuan ada berapa jumlahnya, kemudian puluhan ada jumlahnya berapa, ratusan dan juga ribuan. Oke, sekarang kita cari satu persatu ya. Yang pertama adalah bilangan satuan. Jadi bilangan satuan ini teman-teman, satuan ini karena dia angkanya 1, berarti semua angka dari 1 sampai 9 itu bisa digunakan. Kenapa 0 enggak? Karena di sini adalah nilai 1 sampai 10.000. Jadi angka 1 sampai dengan 9 itu digunakan semua. Jadi totalnya ada 9. Paham sampai sini? Ini untuk angka satuan. Kemudian puluhan. Kalau puluhan itu kan berarti 2 angka ya teman-teman. Jadi untuk puluhan ini kedua angkanya harus sama teman-teman karena ini palindrom kan mirror. Berarti 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99. Bener kan ya? Berarti ada berapa jumlahnya? Ada 9. Oke, selanjutnya ini untuk angka ratusan. Nah, ini agak banyak teman-teman. Kita buat pola aja untuk angka ratusan itu seperti ini. Kalian perhatikan, angka 1 dan 3-nya harus sama. Kenapa? Karena dia tercerminkan. Paham ya? Kalau dia angka 1, 2, 3 sama, boleh. Tapi yang jelas angka 1 dan 3 harus sama. Contoh nih, 101, 111. Ini tiga-tiganya sama. Ini angka 1 dan 3 itu sama. Paham ya? Jadi ketika dibaca dari depan ataupun dari belakang, dia tetap sama. Nah, ini teman-teman kan ketika ada 1 sampai 101 dan 191. Kemudian kita lanjutkan nih 2 sampai 292. Nanti ada 3 sampai berapa? Sampai 9 ya. 909 gitu ya. Jadi ada berapa? Kalau kita totalkan tinggal dikali aja sih sebenarnya. Kan ini ada 10 angka. Jadi 1 sampai 9 berarti 10 kali 9. Jadi totalnya adalah 90. Kita masukkan di sini. Paham ya? Kemudian kita cari yang ribuan. Nah, kalau ribuan ini ada syaratnya, ada 2 teman-teman. Syaratnya adalah jadi angka 1 dan 4 sama serta angka 2 dan 3 harus sama juga. Jadi kita bacanya kan mirror teman-teman ya. Misalnya nih 1001 berarti angka pertama dan juga keempat harus sama, angka kedua dan ketiga harus sama. Kalau kita cari itu totalnya ada 9. Kalian bisa cek. Kalau ini sama semua jelas bisa ya. Kemudian ini. Jadi ini akan dilanjut lagi sampai 2002. Terus 3003 dan seterusnya sampai berapa? Sampai dengan 9. Otomatis dia juga sama yaitu 10 dikali dengan 9. Nah, kita masukkan aja nih semuanya. Satuannya udah ketemu, puluhannya udah ketemu, ratusan udah ketemu, ribuan udah ketemu. Udah tahu angka-angkanya? Gimana caranya? Tinggal kita tambahkan. Jadi 9 tambah 9 tambah 90 tambah 90 totalnya adalah 198. Jadi jawaban yang benar adalah D. Soal ketiga. Ada 7 orang yang ingin pergi ke bioskop. Sebut mereka A, B, C, D, E, F, dan G. Mereka duduk bersebelahan, namun terdapat aturan mengenai posisi duduk sebagai berikut. A. Tidak ingin duduk di sebelah B.
C ingin duduk di sebelah D, E ingin duduk di pojok kiri, dan F tidak ingin duduk di sebelah E. Berapa banyak aturan duduk agar semua keinginan mereka terpenuhi? A 72, B 96, C 120, D 144, dan E 16810. Baik teman-teman, kalau untuk mengerjakan yang seperti ini ya, ada syarat-syarat, kemudian posisi duduk, itu kita harus tahu yang namanya permutasi. Ini sudah pernah saya bahas di soal-soal sebelumnya juga kalau masalah permutasi ya teman-teman, nanti bisa dicek sendiri. Nah, untuk mengerjakan soal ini, yang pertama kita lakukan adalah paling gampangnya nih teman-teman, paling gampang itu kita membuat suatu tabel. Di mana yang posisi yang pasti dan nggak akan berubah itu adalah di poin yang ketiga nih. E ingin duduk di pojok kiri, berarti tabel kita tinggal kasih aja E itu langsung di pojok kiri. Bisa ya? Jadi ini E, A, B, C, D, F, G misalnya kayak gitu. Kalau ini kan bisa berubah-berubah nantinya, tapi kalau E posisinya sudah di sini. Kemudian yang kita bisa lihat lagi adalah C ingin duduk di sebelah D, berarti C sama D ini satu paket ya. Mereka satu paket, berarti kita buat aja pengelompokan seperti ini. Maka kalau seperti ini posisinya dari E yang sudah pasti, ada berapa kesempatan teman-teman? Jadi ada berapa tempat gitu ya, 1, 2, C sama D ini kan 1, berarti 1, 2, 3, 4, 5. Paham ya? Jadi ada 5 tempat nih, berarti 5 faktorial. Oke, kalau sudah 5 faktorial, sekarang kita cek lagi nih, F tidak ingin duduk di sebelah E. Menjadi F tidak ingin duduk. Berarti ketika tidak ingin duduk, kita kasih min aja teman-teman. Kita akan buat tabel di mana E sama F itu bersebelahan. Kan mereka nggak ingin tuh. Berarti kita kasih minus. Minus berapa? Kalau ini sudah nggak ada, berarti tinggal 1, 2, 3, 4. Ya kan? Berarti 4 faktorial. Paham sampai sini? Berarti kita tulis aja rumusnya dulu biar gampang. Jadi 5 faktorial dikurangi 4 faktorial. Kenapa dikurangi? Karena ini nggak boleh bersebelahan ya. Kemudian dikali dengan 2. Kenapa 2? C dan D ini kan harus bersebelahan. Tapi bisa saja posisinya C sama D atau D sama C. Jadi dibalik pun bisa, maka dikali 2. Oke, kemudian di sini saya kasih minus ya langsung aja. Karena di sini ada A tidak ingin duduk di sebelah B. Berarti A sama B itu nggak boleh satu paket. Nah, tapi untuk mempermudah kita kasih minus aja. Jadi kalau misalnya ini kan biasanya ditambah tuh. Kita kasih minus karena tidak ingin bersebelahan, tapi A sama B kita sejajarkan. Jadi kita buat satu paket mereka. Ini tabelnya. Jadi kan ada E, kemudian A sama B itu kita jadikan satu tempat merger kayak yang CD tadi. Berarti tinggal berapa nih tempatnya teman-teman? Karena E-nya udah pasti ya, berarti 1, 2, 3, 4. Berarti 4 faktorial. Dan ini bisa dicoret nih. Oke, tapi apakah setelah ini udah bisa? Tapi kan tadi di mana ketika posisinya seperti ini, F tidak ingin duduk di sebelah E harus diikutkan kembali. Maka yang kedua seperti ini tabelnya teman-teman. Ya. Kan ini sudah pasti, ya kan? E sama F-nya berarti tinggal 1, 2, 3. Bisa ya? Jadi sama dengan 3 faktorial. Kita kurangkan di posisi yang atas. Nah, seperti ini. 4 faktorial dikurangi dengan 3 faktorial dikali 4. Kenapa kok 4? Karena di sini teman-teman ada A, B, C, D. A itu bisa ke AB bisa BA. Kemudian CD bisa DC gitu kan. Berarti kan ada 4 posisi nih. Dikali aja 4. Terus gimana? Kita hitung aja. 5 faktorial dikurangi 4 faktorial dikalikan 2. Kemudian dikurangi 4 faktorial dikurangi 3 faktorial dikali dengan 4. Hasilnya 120 ya teman-teman, 5 faktorial. Kemudian dikurangi 24 itu dari 4 faktorial dikalikan 2. Kemudian 4 faktorial 24. 3 faktorial itu 6 dikali dengan 4. Oke, hasilnya adalah 192 dikurangi dengan 72. Berarti jawaban yang benar adalah 120. Jawaban yang benar adalah C. Jelas ya teman-teman? Soal keempat. Bilangan Harsat didefinisikan sebagai bilangan yang habis dibagi oleh hasil penjumlahan setiap digit dari bilangan itu sendiri. Contohnya bilangan 18, karena 18
habis dibagi oleh 9. Ada berapa banyak bilangan Harsat dari 1 sampai 50? A20, B21, C22, D23, dan E24. Baik teman-teman, ini sudah ada didefinisikan bahwa bilangan Harsat itu adalah bilangan yang habis dibagi oleh hasil penjumlahan setiap digit bilangan itu sendiri. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu nih, ini kan ada contohnya 18. Kok bisa sih 18 itu bilangan Harsat? Jadi gini teman-teman, 18 itu kalau dipisahkan 1 plus 8 sama dengan kan 9. Kemudian 18 itu sendiri kalau dibagi dengan angka yang dijumlahkan ini teman-teman, itu kan 9 ya, dibagi 9 sama dengan 2. Jadi tidak ada sisa hasil bagi atau sudah habis kan, nggak ada koma-komanya kan. Berarti dia itu disebut dengan bilangan Harsat. Paham sampai sini? Saya kasih satu contoh lagi. Misalnya 12 nih. 12 kan 1 dan 2 atau 1 plus 2 gitu ya. Kalau 1 plus 2 berarti kan 3. Kemudian 12 kalau dibagi 3 itu sama dengan 4 ya. Tidak ada hasil bagi, jadi sudah habis. Untuk soal ini teman-teman memang kalian harus menghitung cepat secara manual aja, udah pasti ketahuan jawabannya. Jadi langsung aja saya kasih jawabannya. Bilangan Harsat 1 sampai 50 itu adalah 1, 2 dan seterusnya sampai dengan 50, yaitu sebanyak 23. Sehingga jawaban yang benar adalah D. Soal nomor 5. Terdapat sebuah papan berukuran 3 kali 3. Dalam papan tersebut akan diisi dengan cepat satu angka di antaranya angka 1, 2, dan 3. Papan tersebut dikatakan cahyait jika untuk setiap barisnya tidak ada angka yang sama dan untuk setiap kolomnya juga tidak ada angka yang sama. Padangklik memilih 6 dari 9 petak tersebut secara acak dan mengisi petak-petak tersebut dengan 3 buah angka 1 dan 3 buah angka 2. Berapakah peluang yang terdapat suatu cara pengisian untuk papan tersebut sehingga papan tersebut menjadi cahyait? A1/7, B2/7, C3/7, D4/7, dan E5/7. Oke teman-teman, jadi di sini ada papan yang berukuran 3 kali 3. Jadi kalau dibilang cahyait tidak ada angka yang sama dalam satu baris dan satu kolomnya. Oke, ini ada gambarannya teman-teman. Jadi kalau di sini kalian lihat satu kolom itu nggak ada yang sama, satu baris juga nggak ada yang sama kan? Nah, ini yang disebut cahyait. Paham ya? Kemudian kita perhatikan nih, 3 buah angka 1 dan 3 buah angka 2. Berapa kali kesempatannya kan? Oke, sekarang kita buat tabel berikutnya yaitu untuk angka 1 dulu. Untuk angka 1 ketika di sini ada 3 kali 3 petak, yang pertama dia punya kesempatan di mana aja kan? Ada 1, 2, 3, ya kan? Kemudian yang kedua, ini contoh teman-teman, nggak harus taruh sini. Misalnya mau taruh sini dulu, mau taruh sini dulu silahkan. Tapi ini hanya gambaran aja. Kalau di kolom pertama dia bisa di mana aja karena dia masih kosong. 1, 2, 3. Jadi punya 3 kali kesempatan kan. Kemudian kalau yang sudah di sini, misalnya di sini, berarti yang kedua dia punya berapa kali? 2 kali kesempatan. Selanjutnya di kolom ketiga dia cuma punya 1 kali kesempatan karena nggak boleh sama kan? Karena dia harus cahyait, nggak boleh sama. Paham ya sampai sini? Maka angka yang kita tuliskan adalah 3 dikali 2 dikali 1. 3 kali untuk yang kolom pertama, 2 kali untuk kolom kedua, dan 1 untuk kolom ketiga. Paham ya? Sekarang kita akan lihat yang 3 buah angka 2. 3 buah angka 2 ini agak berbeda dengan angka 1. Karena angka 2 akan diisikan setelah angka 1. Berarti dia dia di kolom pertama itu bisa 2 kesempatan atau 2 peluang lah ya. Ada bisa di sini, bisa di sini. Tapi ketika dia memilih di sini teman-teman, di sini pasti angka 3. Ya kan? Nggak ada lagi kan? Maka ketika di kolom kedua, dia nggak bisa menempati 2-nya di sini. Kenapa? Kalau kita pakai 2 di sini, nanti di sini 3. Otomatis baris ketiga ini sama. Jadi nggak cahyait juga. Maka kita harus nggak ada peluang di sini, dia cuma punya peluang di sini aja, cuma 1. Di kolom ketiga dia juga punya peluang cuma 1 karena dia nggak mungkin di sini, dia nggak mungkin di sini, maka hanya ada di sini aja. Paham ya? Berarti dia kolom pertama punya 2 kesempatan, kolom kedua punya 1 kesempatan, dan kolom ketiga juga punya 1 kesempatan. Maka kita tuliskan aja nih kesempatannya 2 kali 1 kali 1. Nah, angka-angka ini teman-teman silahkan kalian gabungkan. Jadi 3 dikali 2 dikali 1 dikali 2 dikali 1 dikali 1. Maka hasilnya adalah 12.
Paham ya sampai sini untuk mencari peluangnya aja. Kemudian di soal kita lihat bahwa ada 6 dari 9 petak tersebut secara acak, ya kan? Ada 6 dari 9, berarti ini menggunakan rumus kombinasi. Di mana rumus kombinasinya adalah 9 kombinasi 6 atau 9 faktorial dibagi dengan 9 min 6 faktorial dikali 6 faktorial. Hasilnya adalah 84 gitu ya teman-teman. Nah, apa hubungan antara angka 1 dan angka kedua ini? Jadi ini tinggal disederhanakan aja jawabannya. Berarti jawaban yang benar itu adalah 12/84 atau 1,7. Jadi jawaban yang benar adalah A. Itu tadi adalah pembahasan soal KSNK 2019. Jadi saya buat 5 soal dulu ya teman-teman. Itu untuk part 1, nantikan part-part berikutnya. Jadi jangan lupa di subscribe biar nanti kalau ada video terbaru dari aku kalian bisa langsung tahu. Oke, terima kasih sudah menonton. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.